polisi ini tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Begitu ketemu, peluk-pelukan, tangis-tangisan, keningnya dicium. Ada apa ini? Dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa minimal Pak Fadil ini sudah tahu itu. Sehingga ada rasa iba. Aduh, kenapa ini teman saya kok begitu ya? Jadi saya tadi dengar Pak Prof. Suteki itu sangat setuju sekali apa yang beliau sampaikan. Memang sebaiknya begitu. Jadi kalau saya malah bilang kalau TGPF ini itu sudah bisa jadi cikal bakal yang namanya detektif swasta. Karena ke depan kayaknya ya yang penyeimbang seperti ini, detektif swasta sudah bisa dipikirkan lah seperti itu kan, supaya yang mulai dari penyelidikan tidak hanya satu pintu. Itu yang pertama. Nah, kasus ini memang menjadi menarik perhatian karena mungkin ini satu-satunya di dunia sampai saat ini ya, di mana polisi menembak polisi di rumah polisi, ditangkap oleh polisi, ditahan oleh polisi, yang mati CCTV, kan itu. Awalnya bagi saya itu tidak menarik perhatian, biasa-biasa saja. Ini hanya pembunuhan saja kok. Seorang saudara E membunuh saudara J. Saya mencoba tidak menggunakan pangkat, jadi biar di muka hukum sama orang-orang itu ya. Saudara E nah, tapi menjadi menarik perhatian, ini saudara E membunuh J, tiba-tiba kok Kapolri langsung masuk. Padahal ada kasus sebelumnya di Makassar, itu seorang bintara, sersan ya, sersan polisi menembak juga sersan angkatan darat. Ini antar angkatan. Itu juga tidak sampai ke atas, itu diselesaikan di bawah dengan baik. Nah, tetapi kalau ini, kenapa kok ini menjadi naik ke atas? Nah, lalu tiba-tiba mulai dari Kapolresnya Pak Budi itu, Kombes Budi, bahwa telah terjadi tembak-menembak di rumah Kadis Propam antara saudara E dengan saudara J. Saudara J mati dengan peluru 5 masuk, saudara J membalas menembak 7 tapi tidak ada yang mengenai. Yang ditemukan di situ adalah peluru dan senjata pistol Glock. Nah, lalu berkembanglah cerita, tapi apa yang disampaikan itu kan hanya cerita yang disampaikan oleh polisi saat ini, sampai hari ini. Yang fakta yang kita lihat, bisa lihat bersama, itu adalah matinya saudara J. Itu fakta. Kita mencoba meningkatkan fakta ini tembak-menembak. Saya mencoba fakta ini tembak-menembak. Karena tidak mungkin orang mati, tidak ada yang membunuh. Oke, saya ikuti dulu logika berpikir dari Polres ini. Tembak-menembak, oke, tembak-menembak. Tapi tembak-menembak belum selesai, sudah muncul pelecehan seksual. Lalu ini yang mana ini sebenarnya nih masalah ini? Kita harus dudukkan dulu permasalahan ini di mana. Karena Pak Kapolres ini datang dengan membawa map, dan dia bilang ini hasil otopsi bagi korban. Maka kalau bicara otopsi itu adalah korban. Karena korban ini di situ adalah peluru, maka korban penembakan. Kalau korban penembakan ditambah dengan ada pistol, maka korban ini adalah hasil tembakan dari saudara E. Kan itu logika yang ada. Nah, tetapi sang Kombes ini bilang, walaupun sudah begitu, belum cukup bukti untuk menaikkan jadi tersangka. Wah, ini tambah pusing lagi saya. Kok bisa ya? Karena sebelumnya bulan April saya pernah mengikuti kasus bagaimana 2 orang jawara itu berhadapan dengan perampok, perampoknya mati, si jawara ini tersangka menjadi pembunuh. Nah, tapi kok ini hal yang sama tidak diterapkan sama
si polisi ini, 2 orang ini. Nah, ini sudah menjadi. Lalu belok ke pelecehan. Nah, sekarang ini mau apa ini? Kalau kita berbicara otopsi, maka otopsi itu adalah korban. Otopsi korban ada peluru ya, korban penembakan. Kita berbicara penembakan. Tapi sampai hari ini belum ada itu tersangka. Siapa tersangka? Belum ada. Malah lebih cenderung ke pelecehan seksual. Lalu kemarin bergerak lagi dari penembakan dengan pistol Glock. Sebenarnya kalau saya yakin polisi ini sudah tahu siapa pembunuhnya. Pasti saya yakin tahu. Dari mana? Polisi sudah tahu bahwa di situ ada pistol Glock. Kan dibilang ada Glock. Nah, setiap pistol itu punya nama. Artinya punya nomor. Dari nomor pistol itu akan tahu siapa pemegang pistol itu. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu dia pegang, dia lain nomor. Zaman sekarang nomor itu kan langsung trik ketemu. Nomor ini pemegangnya siapa? Nah, tinggal lihat aja. Apakah pemegang nomor pistol ini saudara E atau siapa? Nggak usah diperbincangkan mengapa pistol ini ada di saudara E ini. Kalau saya bilang ini pistol raja-raja, ya sudahlah. Kalau raja-raja, ada enggak nama raja di dalam situ? Karena pistol ini, saya punya pistol juga, ini kan ada ini contohnya. Ada yang beginian ini. Nah, dan ini tercatat ini. Kalau di Angkatan Laut lebih parah lagi, pistolnya dicatat, pelurunya ditulis lagi. Ada berapa peluru kamu punya? Kalau pistol dikembalikan, dihitung mana pelurunya. Jadi ada pencatatan. Nah, sehingga kalau kita mau menguak, ini nggak usah jauh-jauh. Ikutin alur si pistol itu. Ada 2 pistol itu. Ya udah, pistol 2 ini namanya siapa? Datang aja gudang senjata. Gudang senjata pasti komputerized sekarang. Tulis nomornya, tek, 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 akan keluar namanya. Kalau tidak keluar namanya, nah ini pertanyaan lagi, siapa yang memasukkan pistol itu? Sepanjang pistol itu masuk secara sah, dipegang oleh orang yang sah, pasti dia punya yang namanya seperti ini. Kartu pemilik, ini judulnya, kartu pemilik senjata nih, pasti punya. Nah, dari situ sudah pasti ketemu. Itu ibaratnya STNK mobil. Jadi kalau memang mau umumkan gampang sekali kok. Lihat aja itu siapa yang pegang, sudah umumkan. Tapi rasanya sekarang di tingkat di polisi tinggal menghitung-hitung. Kalau diumumkan siapa yang rugi, siapa yang dirugikan, kan itu. Atau siapa yang terasa rugi, itu aja. Tapi bagi kita, tentunya rakyat, itu sangat menghendaki. Polisi tidak akan pernah rugi atau tidak pernah runtuh namanya. Walaupun pembunuhnya itu adalah polisi sendiri yang di dalam situ. Walaupun juga itu ada petinggi polisi. Polisi tidak akan pernah runtuh. Dan ini harus kita jaga. Kepercayaan kepada institusi yang namanya polisi. Sehingga seharusnya tidak perlu terlalu berlama-lama untuk menghitung. Semakin lama menghitung, semakin kelihatan itu yang disampaikan Pak Suteki tadi. Cover up kalau istilah hebatnya. Jadi pembohongan kalau istilah polisi. Sekali berbohong akan terjadi pembohongan selanjutnya untuk menutupkan pembohongan. Kan itu ilmunya dari polisi. Nah ini makin lama semakin jauh nanti. Apalagi di waktu kalau saya ingat kasusnya si Jawara itu tidak keluar itu sampai kita selesaikan dengan apa tadi bahasa Inggrisnya itu investigasi. Wah, ada bahasa Inggrisnya, sudah ada. Saya sampai susah itu mengingat-ingat. Yang mudah-mudah aja, kalau pakai pisau itu sulit carinya. Karena di pisaunya itu enggak ada namanya. Tapi kalau di pistol itu ada tulis, ada nomornya itu. Jika tanya pistol kamu siapa pemegang, itu bisa jawab dia itu, karena ada nomornya. Nah, tinggal datang ke gudang senjata. Nah, saya dulu kan pemegang gudang senjata, kunci gudang senjata, kan itu Aspam itu. Jadi tinggal ambil bukunya, lihat, ketemu. Setelah ketemu kan tinggal umumkan pemegang senjata ini. Nggak usah dulu apakah dia yang tapi pistol nomor sekian dipegang oleh siapa? Sesuai daftar. Selesai kan? Itu sudah meletakkan rel kedua, anak tangga kedua. Nanti ada anak tangga ketiga, keempat, lama-lama ketemu. Tapi anak tangga demi anak tangga itu harus diletakkan betul sesuai fakta di lapangan. Nah, kalau fakta di lapangan ada orang mati, itu sudah fakta, berarti ada orang bunuh. Kan itu aja dulu. Lalu membunuh pakai apa? Sudah jelas dibilang membunuh pakai pistol. Ya sudah, pistolnya punya siapa? Ketemu kan? Begitu pistolnya punya siapa, tinggal ditanya, kamu ada di mana saat itu? Kalau dia tidak mengaku, oh nggak tahu, ya nggak mungkin nggak mengaku. Tinggal ditanya aja, oh, dia yang pegang kok. Nah, seperti itu. Tapi jangan dibuat narasi-narasi yang justru menghasilkan tanda tanya. Misalkan, si Kapolres ketika menyampaikan itu, tiba-tiba dia bilang, pada saat tembak-menembak, Kadif Propam tidak ada di rumah.
Lah ngapain bilang tidak ada di rumah? Itu kan menarik perhatian, kenapa harus disampaikan? Nah, logika kalau kita melihat ini gelas itu ada setengah isi setengah kosong, gelas itu kan kalau berisi bisa setengah isi, bisa setengah kosong kan? Lah kalau dia bilang Kapolres ini Kadif Propam saat itu tidak ada di rumah. Lah setengah kosongnya bisa itu ada di rumah tapi ditutup kan? Kenapa seperti ini kok disampaikan itu kan mengundang pertanyaan. Lalu kedua lagi, Kadis Propam tidak ada di rumah karena sedang pergi untuk PCR. Nah, ini gampang sekali carinya. Tanya supirnya, PCR-nya di mana? Tempatnya mana? Benar enggak ada di situ jam sekian. Nah, tapi ini melanggar kebiasaan lagi. Raja-raja seperti Kadif Propam itu rasa-rasanya kalau PCR dipanggil PCR, kamu sini. Aku periksakan gitu. Zaman aku kan begitu, nggak tahu kalau beliau lain. Kalau waktu aku Kabais mau ada periksa kesehatan itu nggak pergi ke rumah sakit. Sini kamu cek, aku punya darah ini. Nah, ini. Lah kalau PCR kan bisa saja panggil sini. Tapi dibilang sedang ke sana. Ya sudah, ini membuka tabir lagi. Gampang kan, tabir dibuka sendiri. Pergi cek ke sana. Ada enggak dia PCR di sana? Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok itu ajudan 2 kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal, kalau selama saya Kabais nama ajudan itu tidak pernah tinggal, kemana saya pergi ikut terus. Lah kalau ini kenapa ada ajudan 2 ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu, barangkali beliau punya ajudan lebih dari 3, nggak ngerti lagi ya. Tapi ada 2 ditinggal dan pergi ke sana. Nah ini menimbulkan narasi-narasi yang membuat masyarakat itu apa ini sih mau kemana perginya? Nah, ditambah sekarang lagi belum selesai ini. Sekarang kan coba lihat semuanya itu ada mengarah ke pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual ini nanti muncul masyarakat punya logika lompat juga. Oke, sekarang kita berlogika lompat-lompat aja lah, kayak lompat kodok kan. Oke. Tadi Pak Sutake udah sampaikan bagaimana foto atau bagaimana video ketika Bapak FS ini ketemu dengan Pak Fadil, Pak Sambo dengan Pak Fadil, ketemu di ruangan yang divideokan. Kalau itu tidak ada apa-apanya, Pak Fadil tidak tahu ada apa-apanya, normal-normal kunjungan seorang bawahan ke atasan atau sesama ini, itu datang, Bang, selamat pagi, duduk, silakan duduk, mari kita teh, kopi. Tapi ini kan lain sekali. Begitu ketemu, peluk-pelukan, tangis-tangisan, keningnya dicium. Ada apa ini? Dari situ saya udah bisa menyimpulkan bahwa minimal Pak Fadil ini sudah tahu itu. Sehingga ada rasa iba. Aduh, kenapa ini teman saya kok begitu ya? Ada rasa iba sehingga dia ingin membesarkan hatinya. Tabahlah dalam menghadapi situasi ini. Kan kira-kira ini. Kan telepati kan itu kan telepati ya, dari peluk-pelukan kan namanya body language kalau bahasa Inggrisnya itu. Biar agak lancar-lancar dikit lah bahasa Inggris itu. Body language. Karena menyebut scientific criminal investigation kok susah sekali saya. Karena ya di depan mata aja kok enggak pakai scientific aja bisa aja kok itu. Ya kan? Lalu ini dari kemarin coba saya baca lagi tapi lupa siapa namanya, bahwa sekarang pakai balistik mengukur pistol itu, tembak-tembakan itu diukur pakai balistik. Pengalaman saya di Aceh ya, menggunakan balistik itu adalah mencari ada 2-3 senapan yang menembak masuk ke orang itu, peluru masuk ke orang, itu baru pakai balistik. Ini pelurunya senapan mana yang masuk ke dalam? Kalau sekarang kan beda, sudah dibilang itu ada pistol di situ, masuk ke orang, nah tinggal balistiknya. Balistik pistolnya siapa kan tinggal 2 itu, ya sudah, pistolnya cuma 2, uji balistik masuk ke sana, pistolnya siapa kan ini, pistolnya siapa, pistol atas nama siapa, kan itu aja. Karena pasti ada beda kalau di satuan di Aceh itu senjata itu enggak ada nomor, tapi nomornya itu tidak atas nama A B C D, itu enggak ada. Beda dengan kemarin itu nama jelas kok, sangat jelas. Nah, sehingga ini narasi-narasi seperti begini itu dikurangi lah. Karena itu yang membuat ini cerita apa? Rakyat tidak butuh cerita itu. Yang rakyat butuh sekarang, pembunuhnya siapa? Kan itu. Untuk pembunuhnya siapa? Sekarang sudah meningkat. Kemarin, ini pistolnya siapa? Kan itu. Begitu pistolnya siapa? Nanti harus pistolnya nomor berapa? Begitu pistolnya nomor berapa? Atas nama siapa? Ketemu. Tidak perlu pakai saintifik lagi kalau itu.
pakai logika dasar aja sudah, nggak usah pakai logika dasar, itu pakai kronologis. Kalau di Angkatan Laut itu PHST, Perintah Harian Sifat Tetap, bahwa semua harus tercatat tertulis. Dengan mengikuti catatan itu semua akan terang benderang. Jadi kalau kita judulnya hari ini menguak, ya mari kita menguak aja dari catatan harian Sang Pistol. Itu aja. Karena Sang Pistol itu punya catatan harian. Mulai dia datang, mulai dia diserahkan kepada orangnya, siapa yang pakai, berapa peluru yang diserahkan, berapa peluru yang masih ada catatan hariannya. Dari catatan harian itu bisa minimal terkuak siapa pemegangnya. Pada hari itu, tanggal segitu, pistol itu ada di mana. Apakah betul sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres? Karena hanya Pak Kapolres yang tahu. Yang kita tahu masyarakat sampai hari ini hanya satu. Ada yang namanya Saudara J mati dan sudah dikuburkan. Itu saja yang kita tahu. Yang lain-lain itu ada logika-logika yang timbul berdasarkan apa yang disampaikan oleh polisi. Itu saja. Nah, sehingga dengan itu kita bercoba. Nah, kalau sekarang karena ditanya mau menguak, ya, kalau saya mencoba bagaimana kita menguak dari catatan harian Sang Pistol itu. Karena Pistol itu punya catatan harian, punya nama, punya orang yang mencatat juga di mana dia pergi. Paling tidak kepala gudang itu tahu siapa yang pegang nomor itu. Berapa peluru yang diserahkan saat itu. Tapi kan sudah dibilang sudah 5, jadi itu sudah tidak terlalu penting. Tapi yang penting sekarang Pistol Lomol X dipegang oleh siapa. Kalau itu terjawab, makin mudah ke sini. Nah, tapi yang paling mudah ini saja belum dimunculkan, ya apalagi yang lain-lain. Sehingga barangkali kita tidak perlu bicara terlalu saintifik lah. Ini aja dulu. Karena dari sini kita akan sekarang itu menumbuhkan kepercayaan kepada Polri. Itu dulu. Kalau ini kepercayaan sudah tidak ada, yang susah. Dan bagi Polri itu, anunya saya tadi, polisi ini tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Iya.